Tepat di Senin 14 Juni 2021, kami sudah menyiapkan beragam informasi terkait dinamika juga kegiatan dari anggota parlemen di DPR RI Senayan, Jakarta. Ya, seperti biasa di Suara Parlemen Petang kami akan mengawali informasi terbaru Anda terkait dengan bagaimana headline media online dan juga nanti topik utama terkait dengan bagaimana ini kisruh yang terjadi di wilayah Tanjung Priok, Jakarta Utara terkait dengan pemberantasan premanisme. Selengkapnya kita akan hadirkan terlebih dahulu headline media online. Headline media online yang pertama datang dari cnnindonesia.com. Gelombang penangkapan preman usai Jokowi sorot pungli Priuk. Kepolisian tengah gencar melakukan penangkapan dan upaya penindakan hukum terhadap para pelaku premanisme dan pengambil pungutan liar alias pungli. Yang dinilai meresahkan masyarakat, tercatat lebih dari 100 orang yang telah ditangkap aparat dan dari berbagai wilayah di Indonesia. Hal tersebut dilakukan setelah Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ditelepon oleh Presiden Joko Widodo usai mendengar keluh kesah sejumlah sopir truk yang resah dengan praktik pungli yang dilakukan oleh oknum pekerja di wilayah pelabuhan di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sedikitnya 49 orang ditangkap termasuk polisi menangkap koordinator pungli di area JICT Ahmad Zainul Arifin, dan sini Kapolri Jenderal Listio Sigit sendiri menyatakan akan langsung menegur Kapolda dan Kapolres yang tak menjalankan tugasnya dengan maksimal dalam memberantas premanisme yang menjadi atensi Presiden. Ya, ini dari premanisme kita beralih ke informasi selanjutnya dari antaranews.com. Ini RCDC Wisma Atlet tambah 2.000 tempat tidur. Merespon dinamika bertambahnya jumlah pasien beberapa waktu terakhir, ini sebanyak 4.836 pasien terkonfirmasi positif COVID-19. Jadi pasien dirawat di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran hingga Minggu 13 Juni 2021 yang lalu. Manajemen Rumah Sakit Darurat COVID-19 atau RCDC Wisma Atlet Kemayoran menambah 2.000 tempat tidur sebagai upaya antisipasi peningkatan jumlah pasien. Koordinator RCDC Wisma Atlet Maijen Tugas Ratmono menyampaikan tingkat hunian di Rumah Sakit Darurat COVID-19 mencapai 80,68%. Daya tampung untuk setiap unit tower di RCDC dimaksimalkan jadi 3 pasien, terutama pasien kategori gejala ringan dengan penambahan kapasitas hingga 7.937 orang. Sementara itu, manajemen RCDC Wisma Atlet Kemayoran juga mengajukan tambahan 150 dokter dan 300 perawat. Nah, pemirsa, kita beralih ke berita berikutnya di mediaindonesia.com membahas terkait Yusuf Kala menyatakan selama pandemi kegiatan donor darah berkurang. Ketua Umum Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia atau PMI Yusuf Kala mengungkapkan pandemi COVID-19 telah berdampak pada penurunan kegiatan donor darah, dan selama pandemi ini kegiatan donor darah berkelompok sulit dilakukan dan hanya mengandalkan donor sukarela. Yusuf Kala mengapresiasi para pendonor darah sukarela yang tetap rutin mendonor di masa pandemi. Pasalnya kebutuhan persediaan darah di masa krisis ini juga terus meningkat. Pada momentum Hari Donor Darah Sedunia 2021 yang jatuh pada 14 Juni hari ini, Yusuf Kala mengajak masyarakat kembali mendukung dan berkontribusi pada kegiatan amal pendonor darah. PMI siap melayani 24 jam dan tentunya tetap dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Ya, selamat Hari Donor Darah, dan kita beralih ke halaman selanjutnya detik.com. Ini catat Ditjen Pajak sebut sembako di pasar tradisional tak kena PPN. Direktorat Jenderal Pajak buka suara soal hebohnya rencana pajak pertambahan nilai atau PPN untuk sembako dan juga pendidikan. Hal ini diakui akan diberlakukan untuk menyasar kalangan menengah atas. Direktur Penyuluhan Pelayanan dan juga Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Nel Maldrin Nur mengatakan tidak semua bahan pokok dikenakan PPN, melainkan hanya yang diusulkan dalam revisi Undang-Undang KUP, yakni bahan-bahan kebutuhan pokok yang sifatnya premium. Kedepan diharapkan harga beras biasa akan berbeda dengan beras premium. Begitu juga untuk daging segar Wagyu dan juga daging segar yang ada di pasar tradisional. Dengan begini, menurutnya akan ada keadilan bagi seluruh masyarakat yang berfokus pada golongan menengah ke bawah yang saat ini lebih merasakan bagaimana situasi dan juga kondisi terkait dengan tarif. Tentunya Nel Maldrin tidak bisa mendahului karena ini masih ada pembahasan yang harus sama-sama diikuti.
Dan dari Kompas.com, Prabowo tegaskan tujuan pengadaan alutsista 1.700 triliun bukan untuk invasi. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menjelaskan tujuan pengadaan alat utama sistem persenjataan atau alutsista senilai 1.700 triliun rupiah. Menurutnya pengadaan alat peralatan pertahanan dan keamanan itu bukan untuk menginvasi negara lain. Prabowo mengatakan bahwa bangsa Indonesia tidak pernah berniat menginvasi, menginvasi keluar dengan adanya alutsista yang dimiliki. Hal itu juga telah disampaikan berulang kali ke sejumlah negara, dan Menhan Prabowo juga menjelaskan doktrin pertahanan negara Indonesia adalah membela diri. Indonesia akan melakukan perlawanan apabila terjadi serangan terlebih dahulu, dan rencana pengadaan alutsista senilai 1.700 triliun rupiah tertuang dalam dokumen rancangan Perpres tentang pemenuhan kebutuhan alat peralatan dan pertahanan, juga keamanan Kementerian Pertahanan serta Tentara Nasional Indonesia tahun 2020 hingga 2024. Berdasarkan rancangan tersebut, pengadaan alutsista ini bisa dilakukan dengan skema peminjaman dana asing alias hutang. Ya, pemirsa, tadi sudah kami hadirkan 5 berita headline media online yang terbit pada hari Senin 14 Juni 2021. Kami nanti akan kembali dengan tajuk utama ini terkait dengan bagaimana premanisme yang semakin marak atau juga kerap kali terjadi, tapi setelah jeda berikut ini. DPR RI meminta pemerintah bergerak cepat menangani lonjakan kasus COVID-19 di Kudus, Jawa Tengah, dan Madura, Jawa Timur, di mana dalam kurun waktu 1,5 minggu, keterisian tempat isolasi di rumah sakit meningkat drastis. Ditemui di Gedung Nusantara 1 Senayan, Jakarta, anggota Komisi 9 I Ketut Karyasa Atnyana meminta pemerintah daerah mengantisipasi kekurangan ketersediaan tempat tidur isolasi dengan menyiapkan rumah sakit darurat. Fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan juga harus segera disiapkan untuk mengantisipasi lonjakan penyebaran COVID-19 di Kudus dan Madura. Nah, tentu kalau memang di Kudus penuh, itu harus disiapkan rumah sakit sekitarnya. Dan juga kalau memang keadaan darurat sekali, dibentuk ke rumah sakit darurat. Nah, rumah sakit darurat tentu dipersiapkan juga alat-alat kesehatan maupun SDM-nya. I Ketut Karyasa Atnyana menilai lonjakan kasus COVID-19 Kudus dan Bangkalan disebabkan masyarakat mulai abai dalam menjalankan protokol kesehatan. Untuk itu, ia meminta PPKM Mikro dan penerapan protokol kesehatan di ruang-ruang publik harus benar-benar ditegakkan agar penyebaran COVID-19 tidak semakin meluas. PPKM Mikro ini adalah intinya melakukan lockdown di tingkat yang lebih kecil, lebih mikro, baik tingkat desa, banjar, maupun tingkat kecamatan, sehingga itu tidak menyebar ke daerah-daerah yang lain. Andri, TVR Parlemen melaporkan. Kembali lagi dalam Suara Parlemen Petang, dan kalau tadi sudah kami hadirkan 5 headline media online, kali ini kita akan masuk dalam topik utama yang terkait dengan maraknya premanisme nih. Dan maraknya premanisme akhir-akhir ini yang terjadi di beberapa daerah di wilayah Indonesia harus segera dicarikan penyelesaiannya. Dan di sini penyelesaian premanisme ini tidak hanya sekedar ditangkap saja, tapi harus dimulai dari hulu hingga ke hilirnya. Dan anggota Komisi 3 DPR RI Andi Rio Idris Panjalangi meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk memberantas semua tindak premanisme di Indonesia. Polri harus dapat memberantas dan menangkap secara keseluruhan para preman yang kerap meresahkan masyarakat dan dunia usaha di seluruh wilayah Indonesia, jangan hanya di Tanjung Priuk saja. Andi Rio menjelaskan bahwa aksi premanisme dalam bentuk pemalakan yang mengancam masyarakat, sopir, dan pedagang masih terjadi di beberapa daerah di Indonesia, dan ia berharap instruksi Kapolri kepada seluruh Polda untuk memberantas premanisme harus dapat dilakukan dengan nyata oleh jajarannya tanpa terkecuali. Menurut Andi Rio, modus premanisme dan pemalakan mengancam para pelaku usaha kecil hingga besar, bahkan ancaman dan teror itu hingga mengganggu kegiatan usaha mereka.
Kepolisian harus dapat mengungkapkan dan menangkapnya, jangan hanya diam dan membiarkannya. Andi Ryo mengapresiasi langkah cepat Kapolri dalam merespon perintah Presiden Joko Widodo terhadap aksi premanisme dan pungutan liar kepada para pengemudi truk kontainer di wilayah Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Ya, ini premanisme bukan hanya terjadi di wilayah Jakarta Utara ataupun juga Tanjung Priuk khususnya, tapi juga mungkin terjadi di sejumlah tempat, lokasi-lokasi yang memang ini menjadi lahan basah tanda kutip, yang juga pastinya juga harus menjadi perhatian dari pihak kepolisian. Kami nanti akan membahas masih terkait dengan bagaimana premanisme di tanah air. Pastikan Anda tetap bersama kami. Ingat selalu protokol kesehatan dengan melakukan 5M. Memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilisasi dan interaksi. Dipersembahkan oleh Biro Pemberitaan Parlemen, Sekretariat Jenderal DPR RI. Pemirsa, ya kembali kita lagi. Memang ini sangat bersemangat pada hari ini dan apalagi kita merespon bahwa di sini Presiden Joko Widodo sudah mulai melakukan gerakan-gerakan pasti yang langsung dilaksanakan oleh Kapolri kita ya. Betul sekali, ini Andi Ryo menambahkan bahwa Polda, Polres dan juga Polsek di wilayah setempat harus dapat memberikan nomor telepon yang mudah dihubungi dan juga cepat direspon atau responsif agar masyarakat mudah mengadukan aksi premanisme. Jangan sampai sulit dihubungi bahkan tidak mau merespon. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan bahwa penindakan terhadap premanisme juga bagian dari Harkam Tipmas dalam program Polri Presisi yang harus ditindaklanjuti oleh seluruh anggota dan juga jajaran di lapangan. Anggota DPR RI TB Hasanuddin menyampaikan penyelesaian premanisme di negeri ini harus ditangani secara terintegrasi, termasuk melibatkan pendidikan lembaga-lembaga pendidikan. Lembaga-lembaga pendidikan harus lebih banyak memberikan pendidikan keterampilan sebagai bekal seseorang dalam mencari pekerjaan. TB Hasanuddin juga menambahkan jika kita mengupas dari sisi realita di lapangan, premanisme tidak lepas dari masalah-masalah sosial dan juga ekonomi. Menurut Hasanuddin, jarang orang terlibat masuk dalam kegiatan premanisme tanpa motivasi dan yang sering dijadikan alasan ini adalah mencari uang. Premanisme ini berkembang begitu pesat karena ada celah, akibatnya kondisi merosotnya ekonomi yang terjadi akhir-akhir ini. Dalam hal ini negara dinilai tidak mampu lagi memberikan perlindungan hukum termasuk di dalamnya lapangan bekerja yang cukup baik. Kita harapkan dengan hadirnya Joko Widodo ataupun juga berbincang dengan sejumlah supir di wilayah JICT Tanjung Priuk Jakarta Utara dan akhirnya sudah direspon oleh Kapolri dan juga berharap Kapolres dan juga tingkat di bawahnya ini bisa terus merespon apa saja yang menjadi kendala para supir dan juga para pengusaha di wilayah JICT terkait dengan banyaknya pungli dan juga premanisme yang terjadi. Ini setidaknya nanti bisa mengurangi dan juga akhirnya bisa mengurangi kos-kos yang biasanya akan dikeluarkan untuk akhirnya bisa memuluskan jalan atau juga memperlancar prosesi distribusi di wilayah Tanjung Priuk maupun juga daerah lainnya ya pemirsa. Dan pemirsa, demikianlah Suara Parlemen Petang edisi hari ini. Pastinya saya Suki Abdul dan juga rekan saya Anggun Aktarini beserta seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa.